Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas kelas yaitu riset atau eksperimen, respon survei, metodologi atau Oke. Ulangin lewat. Jadi. Respon survei metodologi atau RSM menurut Montgomery 2001, respon survei metodologi atau metode permukaan respon adalah sekumpulan metode-metode matematika dan statistika yang digunakan dalam pemodelan dan analisis yang bertujuan untuk melihat pengaruh beberapa variabel kuantitatif terhadap suatu variabel respon dan untuk mengoptimalkan variabel respon tersebut. Selanjutnya, metode ini sering digunakan untuk mengoptimalkan proses mengidentifikasi kombinasi variabel yang menghasilkan respon terbaik, memahami interaksi antara faktor. Sebagai contohnya, akan dicari level-level dari suhu dan tekanan X2 yang dapat mengoptimalkan suatu hasil produksi Y. Hubungan variabel-variabel tersebut dapat dituliskan dalam sebuah persamaan sebagai berikut. Y sama dengan V X1 tambah X2 ditambah E, di mana E merupakan error pengamatan pada respon Y. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arya. Pada umumnya, permukaan respon digambarkan dengan sebuah grafik, seperti yang tampak pada gambar 1. Untuk membentuk visualisasi dari bentuk permukaan, plot sering digunakan. Kontur dari permukaan. Lanjut. Dari bentuk permukaan, plot sering digunakan. Kontur. Sering digunakan kontur dari permukaan respon seperti yang terlihat pada gambar 2. Pada kontur tersebut, garis respon yang konstan berada pada permukaan datar 1,2. Sedangkan garis respon yang lain berada pada permukaan lengkung di atasnya. Ketentuan P value normal dikurang alfa sama dengan 0,05. Jika P value kurang dari alfa 0,05 maka H0 diterima. Jika P value lebih besar alfa 0,05 maka H0 ditolak atau H1 diterima. Keterangan hipotesis. H0 sama dengan faktor tidak mempengaruhi respon dan H1 faktor mempengaruhi respon. Menurut Andreson dan Whitcomb 2017 sampai proses desain dan analisis dengan RSM adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan menjalankan eksperimen untuk menghasilkan data respon. Dan yang kedua, sesuaikan data dengan berbagai model polinomial menggunakan regresi. Dan yang ketiga, melakukan analisis of variance atau ANOVA untuk mengevaluasi signifikasi statistik dan menguji large of fit atau LOF. Yang keempat, memilih model paling sederhana yang memprediksi respon terbaik.
selanjutnya saya akan menjelaskan melalui contoh kasus. Di sini kami mengambil problem 11.11 di mana seorang peneliti telah menjalankan desain box Bacon dan memperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada tabel P11.11.5 di mana variabelnya adalah viskositas polimer. Di sini terdapat tiga variabel, tiga faktor ya. Pertama itu ada temperatur, terus tingkat agitasi dengan tekanan, di mana temperatur itu adalah X1, tingkat agitasi adalah X2, dan tekanan adalah X3. Ini soalnya diminta cocokkan model orde 2, lalu soal kedua, kondisi operasi apa pada X1, X2, dan X3 yang paling maksimal. Lalu soal yang ketiga, kondisi operasi apa yang Anda rekomendasikan jika penting untuk mendapatkan viskositas yang sedekat mungkin dengan 600. Ini kita coba langsung di Minitab ya. Untuk soal yang pertama, cocokkan model orde 2 itu dapat kita lihat pada hasil koefisien. Di sini di mana X1 merupakan temperatur, X2 adalah tingkat agitasi, dan X3 adalah tekanan. Maka kita dapatkan yield sama dengan konstan minus 629 ditambah 27,23 X1 dikurang 9,5 X2 dikurang 111,6 X3 dikurang 0,12 X1 pangkat 2 ditambah 3,12 X2 pangkat 2 dikurang 1,43 X3 pangkat 2 dikurang 0,312 X1 X2 ditambah 0,874 X1 X3 ditambah 1,42 X2 dan X3. Lalu untuk soal kedua kita kerjakan di aplikasi Minitab. Ini kita tekan start. Nggak nampak fotoku ya. Ini kita tekan start, lalu kita pilih DOE, lalu kita pilih ke response surface, create response surface design. Nah, di sini kan tadi bilang seorang peneliti menggunakan design box Bacon. Jadi kita pilih di sini yang box Bacon. Terus number of continuous factor ini faktor yang dapat dihitung ya. Jadi kan sini ada 3 faktor yang dapat dihitung. Jadi kita buat di sini faktornya 3. Lalu klik design. Nah, ini kita okein aja. Lalu kita klik faktor. Nah, ini kita masukin ya namanya. Untuk faktor A tadi temperatur. Kita buat temperatur dengan flow-nya itu 150, nilai height-nya 200. Lalu yang B-nya tingkat agitasi, di mana flow-nya adalah 5, height-nya adalah 10. Terus untuk C-nya tekanan, flow-nya 15, height-nya 25. Lalu oke. Nah, yang ini kan datanya sudah ada, jadi biar lebih mudah mempermudah kita random runs-nya itu kita
hilangin aja. Sebenarnya lebih bagus itu random harusnya dicentang, cuma karena datanya udah ada, jadi kita kita nggak centangin aja. Ntar kalau kita centangin dia urutannya itu random, jadi susah kita masukin. Kalau kita oke. Ini eh, desain desain eksperimennya menggunakan box breaker tadi ya. Lalu kita masukkan yieldnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan tabel yang ini. Ini salah ya. Kita ulangin lagi ya, biar lebih bolong. Satu minus satu geser satu satu. Ini udah sama kan sebenarnya, minus satu satu minus satu nol. Ya udah sama. Jadi kita masukkan saja hasilnya sesuai dengan tabel yang tadi ya. Kalau sudah kita nggak ada video, tapi di sini ada. Ada kan? Kita doe respon surface baru analyze respon surface. Nah, di sini responnya itu yield sebagai respon. Ini semua aja ya. Nah, ini hasil uji ANOVA-nya. Ini hasil diagram Pareto. Nah, kita lihat ya dari hasil diagram Paretonya, di sini yang memiliki pengaruh signifikan itu eh, terdapat pada pengujian faktor A sama C, yaitu temperatur dan tekanan, terus juga pada faktor pada pengujian kuadrat itu pada faktor temperatur. Kembali ke PPT. Nah, di sini ya, dari hasil uji ANOVA, pada percobaan linier, ketiga faktor temperatur, tingkat agitasi dan tekanan itu memiliki nilai p-value di atas alfanya 0,05, yang mana ketiga faktor tersebut tidak mempengaruhi respon secara signifikan, atau berarti hipotesis H0 ditolak atau H1 diterima. Lalu pada percobaan square atau quadratic, hanya faktor temperatur yang memiliki pengaruh
signifikan terhadap respon karena nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada nilai alfanya 0,05 yang berarti H0 itu ditolak. Dan juga pada percobaan two-way interaction, faktor temperatur dan tekanan itu mempengaruhi respon secara signifikan karena kita lihat di sini nilai p-value-nya 0,01 lebih kecil daripada alfa 0,05 yang berarti H0 ditolak. Nah, di sini ini merupakan contour plot dari yield versus tingkat agitasi dan temperatur. Nah, di sini bisa kita lihat tingkat yang paling dari sini ya. Di sini ada keterangannya nih. Yang warnanya agak pudar itu nilainya lebih kecil dari 540. Terus yang di atasnya yang kayak gini itu 540 sampai 570. Makin gelap warnanya itu nilainya makin tinggi. Kita coba buat di Minitab ya. Sini kita tekan start, doe, respon surface, lalu untuk contour plot kita cari yang contour plot ini ya. Nah, di sini kita pilih saja yang bawah biar langsung sekaligus semua. Oke. Nah, sama kayak di PPT. Kita lanjut ke PPT. Lanjut ke PPT. Nah, jadi dari contour plot yield versus tingkat agitasi dan temperatur. Nah, di sini kita bisa lihat nilai optimalnya itu berada pada titik temperatur 150 dan tingkat agitasi 10. Ini kita bisa lihat. Ya, kondisi respon optimum versus tingkat agitasi temperatur dapat dilihat pada gambar kontur plot of yield yaitu temperatur 150 dan tingkat agitasinya 10 dengan yield 596. Lalu untuk kontur plot of yield versus tekanan dan temperatur itu kondisi optimumnya berada pada ini, pada kondisi temperatur 150, temperatur 150 dan tekanan 25. Ya. Dan tekanan ini harus tekanan 15 ya. Dan tekanannya 15 dengan yieldnya 645. Lalu dari contour plot yield versus tekanan dan tingkat agitasi, nilai optimum itu terdapat pada kondisi tingkat agitasinya 10 dan tingkat tekanannya ini 15 tingkat tekanannya itu 15 dengan yield yang didapat itu adalah 656. Nah, untuk soal kedua kan ditanya kondisi operasi apa pada X1 dan X2, X1, X2 dan X3 yang maksimal. Di sini kita bisa menggunakan melakukan mencari tahunya dengan menggunakan Minitab, tekan start,
response surface, lalu select optimal design. Salah. Bukan optimal design. Response surface, response optimize. Nah, di sini ada pilihannya, mau minimize, mau target atau maximize. Nah, minimize ini yang paling kecil. Kalau target ini yang paling mendekati target. Kalau yang maximize yang paling tinggi nilainya. Jadi kan tadi diminta soalnya itu yang paling maksimal. Jadi kita pilih maximize. Yes. Kan oke. Nah, ini bisa kita lihat. Ini langsung dibuatin ya. Multiple response prediction-nya. Pada mini tapping ini kita menggunakan level faktornya menggunakan kode ya. Tapi pada PPT saya menggunakan nilai aktualnya. Jadi tampilannya berbeda. Nah, di sini kita lihat kondisi operasi apa pada X1 dan X2, X1, X2 dan X3 yang maksimal. Dari hasil pengolahan data dengan Minitab pada problem 11.11 untuk mencapai hasil optimum maksimal, maka kondisi operasi yang harus dibuat adalah ini. Untuk temperaturnya itu disetting 155,05. Lalu untuk tingkat agitasinya itu disetting pada level pada tingkat 10. Terus untuk tekanan itu disetting di nilai 15 sehingga didapatkan yieldnya 691,126. Terus untuk soal ketiga, kondisi operasi apa yang Anda rekomendasikan jika penting untuk mendapatkan viskositas yang sedekat mungkin dengan 600. Nah, untuk soal yang ketiga ini sama ya. DOE response surface response optimizer. Nah, di sini kita pilih yang target karena kan dibilang tadi sedekat mungkin dengan 600, maka kita tulis di sini targetnya 600. Jadi dicari jadi kombinasi faktor, level faktor berapa yang paling mendekati, yang hasilnya paling mendekati dengan 600. Nah, di sini hasilnya ya. Dari hasil pengolahan data dengan Minitab pada problem 11.11 untuk mencapai hasil viskositas yang paling mendekati dengan 600, maka kombinasi level dan faktornya itu untuk temperatur itu 152,78, lalu pada tingkat agitasi itu 5,025, terus untuk tekanan itu berada pada 17,1297 sehingga mendapatkan nilai yield yang pas-pasan dengan pas 600. Lalu kesimpulannya pada diskusi kali ini, RSM adalah alat yang sangat kuat untuk menganalisis, memodelkan, dan mengoptimalkan proses atau sistem dengan menggunakan desain eksperimen seperti box beacon atau CCD dan model Orde 2. RSM memungkinkan peneliti untuk memahami proses dengan efisien dan menemukan kondisi optimal untuk respon target. Dalam penerapan praktis, RSM membantu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kinerja dalam berbagai aplikasi. Oke, mungkin sekian diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.